Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zara dan Putri dengan NIM 114220101 dari Blok 2 Praktikum SIAL. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara 7 yaitu Geocities. Jadi yang pertama kita udah klik project lalu new. Lalu selanjutnya kita akan ke plugin. Kita klik yang manage and install plugin. Nah, di sini kita checklist yang ada di sini, kita install yaitu Coordinate Capture, DB Manager, EVIS, Geometry Checker, Georeferencer, GPS Tools, Meta Search Catalog, Offline Editing, Processing, Topology Checker. Kalau udah ke install dan di checklist semua, kita klik close. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke raster, Georeferencer. Lalu di sini kita bisa klik file, open raster. Nah, di sini kita akan masukin peta acara 1. Lalu di sini buat koordinatnya langsung aja kita atur karena dia di zona 49S, jadi kita bisa klik oke. Nah, kalau udah di sini kita akan add point untuk menandakan titik koordinat. Ini letaknya di kiri atas, pojok kiri atas. Kita klik aja lalu kita input koordinat X-nya yaitu 305,000. Lalu buat Y-nya, kalau udah kita klik, nah selanjutnya buat titik yang di pojok kanan bawah, kita klik juga lalu kita input koordinatnya yaitu X-nya 300. Lalu Y-nya, kalau udah kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kalau udah nambahin titik, kita ke transformation settings. Lalu kita pastiin tipenya udah linear, metodenya nearest neighbor. Lalu di sini kita ubah ke 49S. Ini disesuaikan aja sama letak petanya. Kita juga bisa klik yang di coordinate reference system selector ini. Kita cari di filternya sesuai dengan zona UTM yang ada di peta tersebut. Lalu kalau udah buat output rasternya, kita klik. Ini kita bisa pilih file untuk menyimpan peta yang kita gunakan. Di sini kita bisa ganti namanya jadi acara 7. Kalau udah bisa klik save. Nah, ini jangan lupa checklist yang login Judges when done. Kalau udah klik OK. Ini kita bisa klik yang start georeferencing. Nah, kalau udah sukses, kita bisa klik close saja georeferencingnya. Nah, selanjutnya kita bisa klik layer, create layer, lalu kita pilih yang new site file layer. Lalu di sini kita bisa atur outputnya. Nah, di file yang kalian inginkan, lalu kita bisa kasih tes administrasi. Lalu klik save. Type-nya kita ubah ke polygon, lalu buat nempelnya kita bisa klik. Lalu add to field list. Kalau udah kita klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk menyimpan jalan, sungai, dan juga titik. Kita ke layar. Kita atur lagi outputnya. Lalu ini kita kasih nama jalan. Lalu kalau jalan kita pilih yang lain. Kita new field-nya juga tambahin keterangan. Add to field list. Klik OK. Yang ubah lagi ke line. Lalu kita tambahin add to field list. Okay. Kasih nama titik. Nah, kalau titik kita nggak usah ubah, jadi tetap poin aja. Lalu kita tambahin add to field list, klik OK. Nah, kalau udah, ini kita bisa klik kanan batas administrasi, lalu toggle editing. Di sini kita bisa add polygon. Kita akan membuat polygon seperti di acara 1, yaitu mencakup 3 kecamatan yang ada. Kita bisa langsung klik aja. Nah, kalau udah kita bisa klik kanan aja. Lalu ini ID-nya kita bisa klik 0. Keterangannya nggak usah kita ubah. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah kira-kira hasilnya seperti ini.
Oh ya tadi kalau mau ubah bisa sebelum diklik kanan bisa klik yang vertex tool ini buat menggeser garis poligonnya. Jadi lebih tepat menutupi batas administrasi yang ada. Lalu selanjutnya kalau udah kita bisa klik kanan batas administrasi lalu ke properties. Lalu di simbology ini kita bisa klik yang simple fill ini lalu buat fill style-nya kita klik yang no brush. Lalu buat stroke width-nya ini kita bisa ganti ke 0,6. Selanjutnya kita klik apply, oke. Nah, di sini kita klik yang edit, lalu kita pilih yang split feature. Nah, di sini kita akan membagi ketiga kecamatan ini. Jadi, caranya ini kita bisa klik dari titik keluarnya. Lalu ini sama seperti cara yang sebelumnya, kita bisa klik aja mengikuti garis batas administrasi. Nah, kalau udah dibagi jadi eh, 3 kecamatan, seperti ini, kita bisa klik save layer edit, lalu kita matiin untuk edit. Lalu selanjutnya, nah di sini kita bisa klik toggle editing, lalu kita klik add line fitur. Nah di sini kita akan buat batas jalannya mengikuti yang ada di peta. Nah kalau udah kita bisa klik 0, keterangannya kita bisa ganti ke jalan arteri. Kita klik OK. Nah, kalau udah kita bisa save layer edit, lalu kita matiin toggle editingnya. Selanjutnya kita pindah ke sungai. Nah di sungai ini kita bisa ke toggle editing, lalu add line. Di sini kita akan menandai sungainya. Nah, ini ID-nya kita kasih 0 juga, kita klik OK. Selanjutnya tidak lupa kita ke save layer edit, lalu matiin toggle editing. Selanjutnya kita akan mengedit titik. Ini kita ke toggle editing, lalu kita bisa tambahin titiknya, bebas. Sini kita bisa 0, lalu keterangannya kita bisa ganti uh, bandara. Kita tambahin lagi. Selanjutnya kemudian kita klik OK, lalu kita ke save layer edit, matiin toggle editing. Di sini kita bisa klik kanan batas administrasi, lalu ke Open Attribute Table. Lalu kita klik yang toggle editing ini, lalu ini keterangannya kita bisa ganti jadi sama. Kita ganti jadi kemungkinan. Lalu yang terakhir kita bisa ganti jadi. Nah, kalau udah kita bisa klik save, edit, lalu matiin toggle-nya. Kita bisa close table. Lalu selanjutnya kita bisa klik kanan batas administrasi, lalu klik properties. Kita masuk ke bagian label. Lalu untuk nge-labelnya kita bisa ganti yang single, lalu label jadi keterangan. Nah, kita masuk ke teks. Ini kita ganti jadi Times New Roman. Buat ukurannya kita ganti jadi 12. Lalu buffernya kita ganti yang draw text. Lalu kita ke simbology. Nah, di simbology ini kita bakal masuk nyubahnya ke kategoris. Lalu buat kolomnya kita ganti keterangan. Di sini kita bisa klik classify. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali, lalu kita ke Style Manager, Import Export. Kita pilih yang Import Items. Nah, di sini kita pilih file RBI yang akan kita import. Nah, kita klik Open.
kita klik select all, import, yes to all. Nah, kita bisa close. Kita bisa cari akun. Lalu kita ubah yang ini pemukiman. Klik OK. Lalu ini buat yang sawah. Kalau udah kita klik OK, apply. OK. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita bakal ubah jalan. Di sini kita ke properties, lalu kita ke simbologi. Ini kita ubah jadi yang kategoris, lalu kolomnya kita ubah ke keterangan, lalu classify. Nah, ini kita cari. Nah, ini kita klik OK, apply. Nah, selanjutnya kita akan mengubah sungai, kita ke properties, lalu simbologi kita ubah ke kategoris, kolom juga kita ubah ke keterangan, lalu klik classify. Nah, selanjutnya kita cari di sini, sungai. Kita klik OK, apply, OK. Nah, selanjutnya kita bakal ke titik. Kita bisa klik kanan, properties, lalu kita ke kategoris. Jangan lupa diubah kolomnya ke keterangan, classify. Nah, kita ubah ini sesuai dengan titik yang ada di RB. Bisa klik OK, lalu masjid. Di pendidikan besar. Kita klik OK, apply. Oke, nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan contouring. Kita akan menambahkan kontur dengan klik layer, lalu kita add layer. Di sini kita pilih yang add vector layer. Nah, buat vektor datasetnya kita bakal pilih dari file acara 2. Kalau udah kita bisa klik add. Nah, kita close. Nah, ini kan masih luas ya cakupan konturnya. Kita akan potong sesuai batas wilayah. Kecamatannya kita bisa ke, nah, kita bisa klik run. Nah, kalau udah berhasil, kita bisa close. Selanjutnya kita bisa unchecklist kontur perbandingannya sama kita unchecklist acara 7. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan tabling kontur. Di klip ini kita klik yang open attribute table. Nah, di sini kita bisa klik toggle editing. Lalu kita bisa menambahkan table di new field. Ini kita kasih nama Ika. Buat type-nya yang ketiga, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa select fitur. Di sini buat expression-nya kita bisa klik field and value. Kita klik elevation 2 kali, lalu kita buka yang operator. Di sini kita klik yang persen. Nah, di sini kita bakal masukin angka IK dikali 4 karena interval kontur yang saya gunakan ini 37,5. Dikali 4 jadi 150. Nah, kalau udah kita bisa select fitur, lalu kita close. Nah, kalau udah selanjutnya kita bakal ubah ini ke IK. Selanjutnya ini kita bisa isi dengan angka 1, lalu kita klik yang inverse selection. Nah, kalau udah kita bisa klik yang 0, lalu kita update selected. Nah, kalau udah selanjutnya kita klik save, lalu kita klik yang di select all, kita bisa close dulu. Nah, selanjutnya kita ke lagi, kita klik properties, kita masuk ke label, ini kita ubah ke rule based labeling, lalu kita klik plus. Nah, di sini deskripsinya kita bisa tambahin IK, lalu kita klik yang expression string builder ini, lalu kita klik yang field and value ini jadi yang IK sama dengan 0.
lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita uh, ubah table width-nya ini jadi yang name. Lalu kita masuk ke teks, ini kita ubah jadi Times New Roman. Lalu buat ukurannya, ini jadi 12. Selanjutnya kita ke buffer, kita klik draw text buffer, lalu kita ke placement. Placement ini kita klik yang curve, lalu on the line, above line-nya di unchecklist saja, kita klik OK, apply, lalu kita ke simbologi, lalu ini kita ubah ke kategoris, lalu kolomnya kita ubah ke IK, lalu kita klik classify. Nah, ini kita bisa ubah warnanya jadi warna oranye. Buat ketebalannya ini kita ubah jadi 4, kita klik OK. Lalu ini juga sama, kita ubah warnanya jadi oranye. Buat ketebalannya kita ubah jadi 2. Kita klik apply, OK. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi buat interval konturnya dia lebih tebal, dan yang lain kontur lainnya ini dia pakai yang tipis. Nah, kalau udah, ini hasil peta yang saya buat. Kita bisa klik project, lalu save as. Kita klik folder yang kita inginkan, kita bisa kasih nama acara itu. Nah, lalu kita bisa klik save. Nah, kalau udah save as, jadi cukup sekian tutorial pengerjaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.